Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Marilah pada pagi hari ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk beribadah Minggu. Saya mengundang kita semua untuk mengambil waktu teduh sejenak. Selesai. Saya mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di gereja untuk berdiri. Kita mau pujikan hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghidup ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Jemaat, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 3. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Amin. Jemaat silakan duduk. Pujilah Allah, hikmatnya besar bagi
Saudara yang dikasih Kristus, di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, tentu ada banyak hal yang kita nikmati bersama dengan Tuhan. Tetapi juga ada banyak hal hidup kita yang tidak berkenan, kehidupan dosa, pelanggaran yang kita perbuat. Oleh sebab itu, mari kita menghampiri Allah secara pribadi di dalam doa. Kita berdoa. Di pagi hari ini kami kembali datang kepada Tuhan untuk bersyukur betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami yang memelihara, memberkati, menuntun setiap langkah hidup kami. Kami menyadari bahwa kami bukan hanya menikmati berkat Tuhan, tetapi juga kami menyadari hidup kami banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami gagal untuk menuruti kebenaran firman-Mu, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, di pagi hari yang cerah ini, kami dengan segala kerendahan hati datang kepada Tuhan memohon belas kasihan-Mu. Bimbing tuntunlah kami yang berdosa ini, perbaharuilah hidup kami, supaya di dalam minggu-minggu ke depan, kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tolonglah kami, sertai kami di dalam setiap pekerjaan kami, baik juga kami sebagai suami, istri, sebagai pemuda-pemudi maupun anak di tengah-tengah hidup rumah tangga orang tua kami. Sertai kami Tuhan, berkati perjalanan hidup kami, bagi-Mulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demi Yesus Kristus yang mengasihi kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan berita pengampunan dosa yang terambil di dalam Mazmur pasal 99 ayat ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Jemaat yang dikasih Kristus, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Ya, minggu hari ini adalah pagi yang cerah bagi kita semua untuk mengucap syukur akan segala kebaikan Tuhan. Karena Dia Allah yang sungguh besar. Kita renungkan segala perbuatannya yang baik seminggu ini. Dan sekarang jika saudara dalam keadaan sakit, banyak pergumulan, percayalah, Dia Allah yang besar. Maka jiwa kami pun memuji Engkau. Mari Bapak Ibu, dengan segenap hati berikan yang terbaik pujian dan penyembahan untuk Dia Allah yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari sidang jemaat pujikan dan sungguh-sungguh. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi ku dengar, ya Tuhanku,
jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya. Saya undang kita semua untuk berdiri, sungguh-sungguh katakan. Maka jiwaku pun memujimu. Benar Tuhan, Sungguh besar Engkau Allah yang besar, Kau Allah. Engkau Allah yang dahsyat. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allah. Maka jiwa kami memuji Engkau, ku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Dancing my soul, my Savior God, to thee, yes Lord, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, My Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. Maka jiwaku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Memang Tuhan, sungguh besar Engkau Allah kami Tuhan. Apapun masalah kami, sakit penyakit kami percaya Engkau lebih besar dari apapun yang saat ini sedang kami alami Bapa. Kami percaya Engkau adalah jalan keluar bagi setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Shalom. Ya, tetap berdiri, kita akan bermazmur bagi Tuhan sebelum kita melanjutkan pujian kita. Kita baca dalam Mazmur 119 ya, ayat 25 sampai 32. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu.
jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu ya ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Amin. Ya, saya sesak ya pakai masker, tapi tidak apa-apa. Kita tetap bersuka cita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kita. Boleh bergoyang, boleh bertepuk tangan, silakan. Yo, bebas. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ya, terima kasih. Ini lagu baru ya, jadi kurang familiar. Tidak apa-apa, silakan duduk kembali dengan sukacita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita tetap percaya rencana Tuhan itu indah bagi kita, dan Tuhan Yesus yang terbaik dalam hidup kita. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari sidang jemaat dengan sungguh-sungguh katakan, ku melupakan yang di
tujuanku. Kau berikan hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan dan pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu bagi kita yang ada di gereja maupun yang hari ini beribadah di tempat masing-masing. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan masih terus menolong dan memberkati setiap langkah kehidupan kita. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 6. Mari kita membuka firman Tuhan, Mazmur pasal 6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur pasal 6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan. Luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mata aku, membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kami sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata.
Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah saudara dan saya yang dapat membaca dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kasih karunia Allah melepaskan kita dari penderitaan. Saudaraku yang dikasih Kristus, pada minggu ini di dalam tahun gerejawi disebut dengan Minggu Letare. Apa yang dimaksud dengan Minggu Letare? Minggu Letare diartikan sebagai bersukacitalah senantiasa. Terambil di dalam Yesaya 66 ayat 10a. Bersukacitalah senantiasa. Jadi di dalam minggu ini, di dalam Prapaskah ini umat Tuhan diajar untuk bersukacita senantiasa. Jadikanlah minggu ini menjadi minggu di mana saudara dan saya bisa bersukacita senantiasa. Tetapi saudara, mengapa kita bersukacita? Saudaraku yang dikasih Kristus, Mazmur pasal 11 adalah salah satu mazmur ya, yang berisi tentang pengakuan dosa. Ada 6 mazmur yang berisi tentang pengakuan dosa. Contohnya Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 11, Mazmur 38 ayat 1 sampai 23, dan Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 21, Mazmur 130 ayat 1 sampai 8, Mazmur 143 ayat 1 sampai 12. Jadi mazmur-mazmur ini berbicara tentang pengakuan dosa yang memberikan semangat kepada setiap orang yang mengalami penderitaan karena dosanya dari waktu ke waktu. Ya. Bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat, yang dapat memberikan pengampunan dosa dan kesembuhan bagi setiap orang yang memerlukannya. Saudaraku yang dikasih Kristus, tema kita adalah kasih karunia Allah melepaskan kita dari penderitaan dosa. Penderitaan sepertinya adalah masalah kita yang terbesar dalam hidup kita. Ya. Sedangkan menghindari penderitaan seolah-olah merupakan kebutuhan terbesar kita. Ya. Saudaraku, banyak orang yang mengalami penderitaan karena dosa. Ya. Banyak orang yang mengalami kesusahan, pergumulan-pergumulan dalam langkah hidupnya karena pelanggarannya, karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Oleh sebab itulah, penderitaan sepertinya adalah masalah kita yang terbesar. Sedangkan menghindari penderitaan seolah-olah merupakan kebutuhan terbesar kita. Tetapi saudara, bahwa ada hal lain, saudara, sebenarnya. Bahwa sebenarnya dosalah merupakan masalah terbesar dalam hidup kita. Dosalah yang merupakan masalah yang paling utama, paling pokok dalam kehidupan kita. Dosa membuat saudara dan saya terpisah dengan Allah. Dosa membuat saudara secara jasmani dan rohani itu mengalami pergumulan yang besar dalam hidup kita. Dosa membuat saudara dan saya tidak bisa menghampiri Allah yang adalah Allah yang kudus. Kita nggak bisa bergaul dengan Allah di dalam kekudusannya. Oleh sebab itu saudara, ini masalah terbesar bagi kita. Dan diselamatkan dari dosa adalah kebutuhan yang terbesar dalam hidup kita. Ya, saudara, diselamatkan dari dosa. Itu merupakan masalah terbesar di dalam hidup kita. Maka Minggu Letare ini mengingatkan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan dari dosa, bersukacitalah, saudara. Bersukacitalah senantiasa.
Saudaraku yang dikasih Kristus, penderitaan akan mengungkapkan dosa yang masih melekat erat di dalam kehidupan kita. Ya. Kadangkala Tuhan mengizinkan semua penderitaan itu karena kita masih melekat dengan dosa. Dan Tuhan menghendaki supaya segala sesuatu, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, yang membuat kita melekat dengan dosa, itu harus kita tanggalkan. Makanya di dalam Ibrani pasal 12 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita menanggalkan, dikatakan, semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, ada orang yang berkata, Pak Pendeta, saya berulang-ulang berdoa, tapi seolah-olah Tuhan gak mendengar doa saya. Kok semua jalan kelihatannya tutup, ya? Tidak semulus seperti biasanya. Begitu berat penderitaan saya. Pergumulan dengan pendidikan anak saya, pergumulan dengan ekonomi saya, pergumulan dengan hal-hal yang lain. Bukankah Tuhan itu baik memelihara dan menolong kita? Mengapa sampai saat ini saya terus ada di dalam penderitaan? Saudara, bisa jadi karena ada hal yang melekat di dalam hidup kita. Ya. Ada hal-hal yang harus kita beresin. Ada banyak orang yang berjuang begitu rupa, berusaha begitu kuatnya untuk berjuang, untuk menata hidupnya. Tapi kelihatannya semua gak ada hasilnya. Ya. Bukan Tuhan tidak tahu, bukan Tuhan tidak mengerti. Tetapi di dalam situasi itu, kita perlu mengevaluasi. Itu sebabnya Minggu Prapaskah ini adalah waktu di mana kita mengevaluasi langkah-langkah hidup kita, apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak selamanya kita suka untuk melihatnya, saudara, masalah dosa. Tetapi beban tersebut harus dihadapi, saudara. Dosa adalah beban yang terberat, saudara. Pengampunan adalah pembebasan yang terbesar dalam hidup saudara dan saya. Saudara, melalui Mazmur ini kita diberikan gambaran yang jelas tentang seorang yang dalam kesusahan yang berat. Pemazmur mengingatkan kita melalui Mazmur ini bagaimana seseorang yang mengalami penderitaan, bagaimana seseorang yang mengalami pergumulan yang berat. Seruannya yang terutama adalah dia meminta keselamatan. Dia meminta kelepasan dari penyakitnya. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 1 sampai dengan 8, ini berbicara mengenai suasana hati yang benar-benar dibuat menjadi rendah hati oleh penciptanya. Mari kita melihat ayat ini, saudara. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Saudaraku yang dikasih Kristus, ini merupakan satu suasana hati yang benar-benar dialami oleh pemazmur. Oleh karena pelanggarannya, oleh karena ketidaktaatannya kepada Tuhan, oleh karena dosa, kita diingatkan melalui firman Tuhan hari ini. Perbuatan dosa mengakibatkan batin yang hancur karena menderita yang hebat, penuh rasa sesal,
akan dosa. Oleh sebab itulah di dalam ayat 3 dikatakan, sebab tulang-tulangku gemetar. Saudara, ini melambangkan bagaimana manusia yang jatuh di dalam dosa ya sering mengalami situasi yang sangat dalam. Jiwanya, hatinya, batinnya, saudara, menderita. Saudara, itulah sebabnya di dalam Mazmur pasal 6 ayat 5 ini dikatakan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku karena kasih setiamu. Saudara, Tuhan mengingatkan kita bahwa kejatuhan kita di dalam dosa itu membuat saudara dan saya menderita. Sekalipun kita yang berdosa ini menambahkan atau mengharapkan kesembuhan, tetapi kita tahu bahwa kita bukan hanya membutuhkan kesembuhan, tetapi pemulihan dari Tuhan secara total. Kerinduan kita untuk bukan hanya kesembuhan jasmani, tapi kerinduan kita untuk memohon kemurahan Tuhan supaya kita diselamatkan secara utuh. Itu sebabnya dalam ayat 5 dikatakan, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Orang-orang yang tidak menangis ketika penderitaan terjadi, ketika dosa mengekang hidup kita, itu sebenarnya sama dengan kita sedang menumpukkan murka Allah dalam hidup kita. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa orang-orang yang menangis, orang-orang yang menyesali akan segala dosanya, maka itu membuat murka Allah sirna dalam hidup kita. Saudara, mari kita melihat di dalam ayat ini penderitaan apa saja yang dialami oleh pemazmur. Di dalam ayat 3 kita membaca, kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Jadi saudara, Daud pemazmur mengeluh karena sakit penyakit, mengeluh karena sakit jasmania, oleh karena dosa, oleh karena penderitaan yang dialami. Maka pemazmur datang kepada Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Saudara, bukankah Daud seorang raja yang memiliki mahkota kerajaan? Bukankah Daud orang yang baik, orang yang peduli dengan orang lain? Tetapi mahkota dan kebaikannya tidak dapat menolong dia. Ini menjadi peringatan bagi kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kebaikan kita, kesuksesan kita, ya, keberhasilan kita di dalam banyak hal, di dalam pelayanan, di dalam segala hal, itu gak bisa menyembuhkan kita. Itu tidak bisa menggantikan ketika kita jatuh di dalam dosa. Saudaraku, oleh sebab itu dia menderita secara jasmani. Dia mengalami kesusahan secara jasmani. Oleh sebab itulah pemazmur datang kepada Tuhan, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Aku di sini adalah orang yang berhasil, yang sukses. Aku di sini adalah Daud yang dihormati oleh orang banyak. Aku di sini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan lebih daripada orang lain, keperkasaan, kekayaan. Tetapi dia sadar bahwa aku ini adalah orang berdosa, aku menderita. Aku mengalami sakit penyakit oleh karena ketidaktaatanku kepada Tuhan. Tidak ada artinya keberhasilanku, tidak ada artinya kesuksesanku, tidak ada artinya kejayaan kerajaanku. Karena aku adalah orang berdosa yang menderita secara jasmani. Maka Daud berkata, kasihanilah aku ya Tuhan.
Di mana kita sekarang, saudara? Kita bisa menutup segala sesuatu yang kita lakukan dengan segala reputasi, kebaikan-kebaikan, keberhasilan, kesuksesan kita. Tetapi Tuhan mengingatkan kita untuk mau sadar dan datang kepada Dia. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Saudaraku, inilah hal yang dialami oleh pemazmur. Dia menderita secara jasmani, dia mengeluh secara jasmani. Maka dia merendahkan dirinya, menanggalkan semua jabatan reputasinya, keberhasilannya, kekayaannya, kejayaannya. Menanggalkan semua apa yang dia miliki dan dia datang ke hadapan Tuhan berkata, kasihanilah aku. Saudaraku yang dikasihi Kristus, yang kedua, Daud menderita, mengeluh secara batiniah. Itu sebabnya di dalam ayat 4 dikatakan, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi jiwaku ini menderita terus oleh karena kesusahan, penderitaan yang terjadi dalam hidupku. Berapa lama lagi Tuhan? Saudara, jiwaku sangat terkejut. Jiwa yang terluka akan membuat sakit yang tidak tertahankan. Sakit yang diderita Daud ini mengingatkannya pada dosanya, dan ia menganggap hal ini sebagai tanda rasa bahwa Allah tidak senang terhadapnya. Kesedihan akan jiwanya membuat dia menjerit, aku merana, sembuhkanlah aku. Jadi saudara, Daud mengalami penderitaan bukan hanya secara jasmani, tapi juga mengalami penderitaan secara batiniah. Masalah-masalah itu menindinya dengan berat. Ia merasa lesu. Karena itu dia mengeluh. Dia menangis oleh karena masalah itu, sehingga tangisan itu menggenangi tempat tidurnya, membanjiri ranjangnya. Di dalam ayat 7, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Saudara, tangisan itu, saudara, diungkapkan oleh pemazmur sampai membanjiri ranjangnya. Bahkan di dalam ayat 8, sampai matanya pun rabun. Begitu tersiksanya, begitu menderitanya dia oleh karena dosa, begitu tersiksanya dia oleh karena pelanggaran ketidaktaatannya kepada Allah. Dan menderita bukan hanya secara jasmani, tapi secara batiniah. Saudaraku yang dikasihi Kristus, di mana saudara sekarang berada? Apa yang engkau sedang perbuat dalam hidupmu? Di dalam minggu Paskah ini, jangan biarkan hidupmu terus susah, menderita, menangis, tersiksa secara batiniah dan jasmania. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Bukankah minggu ini bersukacitalah senantiasa? Saudaraku yang dikasihi Kristus, bukankah Tuhan berkata, marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah Tuhan berkata, aku berdiri di depan pintu dan mengetok, barang siapa yang membuka aku akan masuk. Seberat apa yang sedang terjadi dalam hidup kita? Situasi kondisi apa yang membuat saudara dan saya menderita secara jasmania dan juga secara rohania? Ada banyak hal saudara yang sedang membuat kita menderita. Pekerjaan yang tidak bisa jelas, ataupun hal-hal lain misalnya, di PHK dan sebagainya. Saudara, ini adalah momen, adalah kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan, untuk mengoreksi hidup kita, untuk memperbaiki kembali hidup kita di hadapan Tuhan.
Jangan biarkan engkau berkutat dengan kehidupan lamamu. Jangan biarkan engkau berkata bahwa Tuhan tidak mungkin mengampuni saya. Terlalu besar perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun perbuatan-perbuatanmu sebesar apapun itu yang tidak bisa diselesaikan di bawah kaki salib Kristus. Dan ini adalah kesempatan bagi saudara dan saya untuk menikmati anugerah Allah dan melepaskan kita dari segala penderitaan oleh karena dosa. Saudara, mari kita melihat langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Daud. Ada 3 hal yang kita belajar di sini. Saudara, yang pertama, Daud berseru dan datang kepada Tuhan. Di dalam ayat 2 dikatakan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu." Ayat 3, "Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana." Jadi saudara, ketika kita menderita oleh karena perbuatan dosa, ketika kita bergelimang jatuh di dalam dosa, Roh Kudus menyadarkan saudara, siapa saudara? Dan datanglah, berserulah kepada Dia seperti pemazmur di sini. Berseru kepada Tuhan. Dan datang kepada Tuhan. Roh Kudus yang bekerja menolong kita agar kita insaf akan dosa kita. Roh Kudus terus bekerja untuk menyadarkan kita bahwa kita adalah orang yang berdosa, orang yang paling berdosa. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Roh Kudus itu, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakimannya. Jadi saudaraku, kita bersyukur kalau di tengah-tengah perjalanan hidup kita menderita oleh karena dosa. Kita sadar kita mengalami penderitaan secara jasmani dan rohani. Bersyukurlah bahwa itu mengingatkan kita bahwa Roh Kuduslah yang menginsafkan akan dosa dalam hidup saudara. Dan Roh Kuduslah yang akan menuntun saudara untuk datang menghampiri Kristus, untuk menolong saudara. Yesus datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Di dalam Matius 9 ayat 13, menginsafi dosa juga menunjukkan bahwa hidup kita meresponi karyanya. Insaf berarti bahwa kita dapat melihat setidaknya sebagian diri kita, dan itu merupakan prasyarat bagi kita untuk berbicara tentang dosa dan memerlukan anugerah pengampunan Tuhan. Saudaraku, hari ini kita belajar dari pemazmur. Mari kita berseru datang kepada Tuhan. Tidak ada satupun pelanggaran, kesalahan, dosa yang tidak bisa diselesaikan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita bersyukur, saudara. Jadi yang pertama, mari kita berseru dan datang kepada Tuhan. Jangan biarkan saudara terus lari. Ya, lari menghindar terus. Yang membuat saudara terus menderita. Tidak ada kesenangan di dunia ini yang bisa menolong saudara. Orang yang jatuh di dalam dosa, dia lari dan ke depan sana dia minum-minum. Itu hanya bersifat sementara. Dia akhirnya lupa. Ya. Kalau kita lihat di depan itu, ya. Teriak-teriak, ketawa-ketawa karena pengaruh alkohol. Tapi setelah itu dia tetap menderita. Jangan cari kebahagiaan yang semu untuk menutupi kesusahanmu, penderitaanmu. Karena itu semua tidak dapat menolong saudara dan saya. Jangan tutupi semua kesusahanmu, penderitaanmu karena dosa dengan apa yang kau miliki. Kau gunakan itu
untuk menyenangkan hatimu, itu hanya sifatnya sementara. Ketika itu sudah selesai, engkau juga tetap tidak akan puas. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita, menolong kita. Oleh sebab itu Daud tahu, saudara, reputasinya, keberhasilannya, kekayaannya, kejayaannya, itu gak bisa, saudara, menutupi pelanggarannya dengan Tuhan. Dan dia datang kepada Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Inilah sikap yang harus kita lakukan. Kasihanilah aku. Jika kita mengaku segala dosa kita, tidak akan mungkin ada pengampunan kalau tidak ada keterbukaan di hadapan Tuhan. Tidak akan mungkin ada pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan kalau kita tidak datang untuk mengaku. Makanya di sini Daud, saya membaca merenungkan, ini luar biasa. Dia tanggalkan semua reputasi, jabatannya, keberhasilannya, dan dia datang, kasihanilah aku, ya Tuhan. Saudaraku yang dikasih Kristus, yang kedua, merendahkan diri, meminta belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Jadi datang kepada Tuhan, merendahkan diri, meminta belas kasihan. Mari kita melihat di dalam ayat 2, ayat 3 dan ayat 5. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Saudaraku yang dikasih Kristus, ini satu ungkapan dari pemazmur. Dia merendahkan diri dan meminta belas kasihan, meminta pengampunan dari Tuhan. Saudara, pekerjaan Roh Kudus itulah yang mendorong kita datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan. Kesadaran akan dosa hendaknya membuat kita rendah hati. Bukan perasaan malu, bukan perasaan hina, tapi kerendahan hati itu merupakan satu refleksi dari Yesus yang bersinar di dalam kehidupan kita. Ya. Kita datang dengan penuh kerendahan hati. Seperti kita melihat di dalam Lukas pasal 18 ayat 13 sampai 14. Ketika seorang pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak, "Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan ditinggikan." Saudaraku, ini satu hal yang harus kita lihat. Barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Bagaimana dengan kita? Bersediakah kita untuk merendahkan diri dan mohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan? Bukankah Yesus berkata, "Aku berdiri di depan pintu, mengetuk, dan barang siapa yang membukanya, aku akan masuk." Mari kita hari ini untuk merefleksi semua kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Percayalah, sebesar apapun pelanggaranmu, kesalahanmu, Dia Allah yang mengasihi, mengampuni dan memulihkan hidupmu. Kita percaya bahwa
Tuhan masih memberikan anugerahnya dalam hidup saudara dan saya. Bukankah firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, jangan saudara lari dari panggilan Tuhan. Jangan saudara akhirnya menghindar dari panggilan Tuhan. Tapi mari kita datang merendahkan diri. Tuhan, aku adalah orang yang berdosa. Aku adalah orang yang paling berdosa. Aku membutuhkan Engkau. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan putih seperti salju. Dia terus mencari saudara. Dia izinkan penderitaan, kesusahan itu terjadi dalam hidup saudara. Baik secara jasmani dan batin. Tapi di tengah itu semua, di tengah disiplin Tuhan, Tuhan berkata, marilah kepadaku. Tidak ada satu pun yang bisa menolong engkau. Reputasimu gak bisa menolong engkau. Kekayaanmu, warisanmu tidak bisa menolong engkau. Jabatanmu gak bisa menolong engkau. Tuhan berkata, aku yang bisa menolong engkau. Aku yang bisa dapat memulihkan hidupmu. Memulihkan rumah tanggamu. Memulihkan seluruh keluargamu. Saudara, jangan sungkan, jangan malu. Jangan merasa bahwa tidak mungkin Tuhan menolong saya. Saya orang yang paling berdosa. Saudara, seberat apapun, sesusah apapun yang kau alami oleh karena dosa, Dia sanggup menolong kau. Oleh sebab itu, saudara, yang ketiga, kita harus percaya penuh pada pertolongan Tuhan. Inilah pada akhirnya Daud mendapatkan kelegaan dan keyakinan. Kalau kita membaca di dalam ayat 8 sampai 11, keyakinannya, Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Ayat 11. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Saudara, ketika kita dapat melihat dosa kita, berarti kita sedang melihat pekerjaan Roh Kudus yang sedang menginsafi kita. Dan juga berarti kita menyaksikan kekuatan rohani. Meskipun kekuatan rohani itu tidak sama dengan kekuatan duniawi. Kekuatan ini bisa dirasakan dalam bentuk pergumulan atau kelemahan. Atau merasa di tengah-tengah situasi itu kita membutuhkan Tuhan. Kekuatan ini, saudara, diberikan kepada kita. Di saat saudara menderita akibat dosa, kita bisa berkata, aku perlu Yesus. Aku tahu hanya Yesus yang bisa menolong saya. Dan itu adalah pernyataan yang paling berkuasa yang bisa kita katakan, saudara. Ini berarti bahwa kita percaya pada Dia. Dan kita yakin bahwa kita bukan bersandar pada diri sendiri. Kita bukan bersandar pada reputasi kita ataupun reputasi orang lain. Mari kita seperti Daud berkata, Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Ketika engkau datang, engkau mengharapkan pertolongan Tuhan, mengakui segala dosamu. Dan yang ketiga, saudara, percaya bahwa Tuhan telah mendengar permohonanmu. Saudaraku yang dikasih Kristus, itu membuat kita bisa menikmati Minggu Letare ini. Bersukacitalah senantiasa. Karena kita tahu bahwa kita orang yang menderita oleh karena dosa. Kita datang kepada Tuhan, kita mencurahkan isi hati kita. Dan kita tahu Dia mengampuni kita, menolong kita, melepaskan kita, dan memberikan keyakinan kepada kita
bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, sehingga kita bisa bersukacita di dalam Tuhan senantiasa. Mari kita menikmati Minggu Letare ini, kita bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga, bersama semua jemaat yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa yang kami kasih, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, bahwa di dalam Minggu Letare ini kami diingatkan untuk bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa karena Engkau Allah yang berdaulat, yang menyadarkan kami akan keberadaan kami sebagai orang berdosa, dan menuntun kami untuk datang merendahkan diri, mengakui segala kehidupan kami. Dan kami bersyukur, kami diingatkan bahwa Engkau Allah yang dapat mengampuni, menyucikan kami, mendengar segala doa dan permohonan kami. Itulah sebabnya kami bisa bersukacita di dalam Tuhan senantiasa. Terima kasih untuk Pendeta Fikri yang Tuhan sudah pimpin perjalanan hidupnya, memberkati dia di dalam kehidupan ke depan. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong sehingga dia bisa menikmati ulang tahun pada tanggal 8 Maret. Begitu juga Yohana, Ivena, Sela yang berulang tahun pada tanggal 10 Maret. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati studinya, memberkati pertumbuhan imannya, kesehatannya. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk Patricia Ray yang berulang tahun pada tanggal 12 Maret dan juga Ibu Linda pada tanggal 13 Maret. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan-Mu bagi kehidupan mereka. Berkati Patricia Ray dalam kehidupannya di dalam 1 tahun ke depan. Begitu juga Bu Linda sebagai istri hamba Tuhan, Kau juga tolong berkati kesehatannya, studinya, memberkati keluarganya. Terima kasih Bapa untuk hari ini kami juga masih bisa melaksanakan ibadah kami. Dan kami mohon Tuhan menolong kami, memulihkan kesehatan kami, memberkati setiap langkah hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, dengarkanlah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan di dalam firman Tuhan yang mengantar kita dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita memuji Tuhan sambil memberikan persembahan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur selama 1 minggu Tuhan sudah pimpin berkati kehidupan kami. Itulah yang memungkinkan kami bisa membawa persembahan ke hadirat-Mu. Engkau memberkati kehidupan kami di minggu yang ada di depan, supaya kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui hidup kami.
dan berkati juga gerejamu di dalam mengelola semua persembahan yang ada, supaya dipakai dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, demi Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, seluruh jemaat yang ada di gereja dan di rumah. Kita akan bersama-sama dengan orang-orang percaya di muka bumi ini untuk mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih, silakan duduk, bersatu sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita.